Mana surgawi. Porsi ayat bacaan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai pasal 16 ayat 15. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, "Baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka." Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Paulus datang juga ke Derbe dan ke Listra. Di situ ada seorang murid yang bernama Timotius. Ibunya adalah seorang Yahudi yang telah menjadi percaya, sedangkan ayahnya seorang Yunani. Timotius ini dikenal baik oleh saudara-saudara di Listra dan di Ikonium, dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu, sebab setiap orang tahu bahwa bapaknya adalah orang Yunani. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Saudara-saudari, pagi ini kita membaca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 36 sampai pasal 16 ayat 15 yang menyajikan 4 perikop, yaitu masalah Barnabas pasal 15 ayat 36 sampai 39, perjalanan kali kedua ke Syria dan Kilikia pasal 15 ayat 40 dan 41, kemudian ke Derbe dan Listra pasal 16 ayat 1 sampai 5, dan ke Filipi di Makedonia pasal 16 ayat 6 sampai 15. Barnabas dan Paulus adalah orang-orang yang telah menyerahkan hidup mereka bagi nama Tuhan. Tetapi setelah kemenangan mereka dalam berjuang untuk kepercayaan melawan bidah mengenai sunat, timbullah perselisihan tajam di antara mereka tentang salah satu kerabat mereka, yaitu Yohanes yang juga disebut Markus, sehingga akhirnya mereka berpisah. Setelah kejadian ini, Barnabas tidak lagi disinggung dalam catatan ilahi Kisah Para Rasul yang membicarakan pergerakan Tuhan dalam ekonomi perjanjian baru Allah.
Penyebab kegagalan Barnabas adalah hubungan alamiahnya dengan saudara sepupunya Markus. Ketika Barnabas dan Paulus melakukan perjalanan ministry yang pertama, Markus secara negatif meninggalkan mereka. Di kemudian hari, Markus dipulihkan kembali ke dalam ministry Paulus, tetapi Barnabas tidak. Kemudian Paulus memilih Silas, dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara seiman itu kepada anugerah Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan gereja-gereja di situ. Ini adalah perjalanan ministry Paulus kali kedua yang berakhir pada pasal 18 ayat 22. Lalu pasal 16 ayat 1 sampai 5 kita melihat bahwa Paulus datang ke Derbe dan Listra. Saat itu Paulus menyunat Timotius. Karena orang-orang Yahudi ini menunjukkan pengaruh kuat latar belakang agama Yahudi tetap ada di antara kaum beriman Yahudi, sehingga mengganggu dan menghalangi pergerakan Injil Tuhan. Dalam hal menyunatkan Timotius, Paulus mungkin memakai hikmatnya untuk membuat situasi lebih mudah baginya guna memberitakan Injil. Jika tidak, maka tidak ada alasan bagi Paulus untuk menyunatkan Timotius. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya gereja-gereja menurutinya. Demikianlah gereja-gereja diteguhkan dalam iman dan dari hari ke hari bertambah besar jumlahnya. Semua gereja ini adalah gereja-gereja lokal, yaitu gereja-gereja di berbagai kota. Gereja lokal adalah gereja yang didirikan di sebuah tempat di dalam batas wilayah sebuah kota. Gereja lokal demikian ditunjukkan oleh perkataan Tuhan dalam Matius pasal 18 ayat 17. Selanjutnya pasal 16 ayat 6 sampai 10 menggambarkan bagaimana Paulus dan sekerja-sekerjanya dipimpin Allah untuk pergi ke Makedonia, satu provinsi di Kekaisaran Romawi di sebelah tenggara Eropa. Pergerakan Rasul Paulus dan para sekerjanya untuk perluasan Injil bukanlah menurut keputusan dan pilihan mereka, juga bukan menurut jadwal yang ditentukan oleh rapat manusia, melainkan melalui Roh Kudus menurut kehendak Allah. Mereka ingin memberitakan firman di Asia, tetapi Roh Kudus mencegah mereka. Pencegahan juga merupakan satu bagian dari pimpinan Roh Kudus. Setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Roh Kudus mencegah mereka membelok ke kiri, ke Asia. Dan Roh Yesus tidak mengizinkan mereka membelok ke kanan, ke Bitinia. Menunjukkan Rasul Paulus dan sekerjanya harus berjalan lurus. Pimpinan yang demikian itu mengarah ke timur Eropa, khususnya ke Makedonia dan Akaya. Tetapi Paulus tidak memiliki pemikiran untuk pergi ke sana. Hal ini memerlukan Tuhan memberinya sebuah penglihatan di malam itu. Dan dalam penglihatan itu seorang Makedonia memanggil Paulus datang. Karena itu mereka melintasi Misia dan Troas langsung pergi ke Makedonia. Roh Yesus dan Roh Kudus digunakan secara bergantian. Mewahyukan Roh Yesus adalah Roh Kudus. Dalam perjanjian baru, Roh Kudus adalah sebutan umum terhadap Roh Allah. Roh Yesus adalah ungkapan khusus terhadap Roh Allah dan mengacu kepada Roh Juru Selamat yang menjadi daging. Juru Selamat ini adalah Yesus dalam keinsaniannya, melewati kehidupan insani dan kematian di kayu salib. Ini menunjukkan bahwa di dalam Roh Yesus tidak hanya ada unsur ilahi Allah, tetapi juga unsur insani Yesus serta unsur kehidupan insaninya dan penderitaan kematiannya. Roh Al-Muhyi yang sedemikian diperlukan untuk ministry pemberitaan Rasul, ministry penderitaan di dalam hayat manusia untuk umat manusia dan di antara manusia. Pergerakan para Rasul di dalam pekerjaan pemberitaan Injil, mereka dikatakan secara tegas bukanlah oleh Roh Allah, melainkan oleh Roh Kudus yang terlibat dengan inkarnasi dan kelahiran Tuhan. Dan oleh Roh Yesus yang terlibat dengan keinsanian, kehidupan insani, kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan. Dua gelar ilahi ini menunjukkan dengan tegas bahwa pergerakan Paulus di dalam pekerjaan pemberitaan Injilnya bukanlah sesuatu yang dilaksanakan dalam cara dispensasi yang lama. Fakta bahwa Lukas membicarakan tentang Roh Kudus dan Roh Yesus menunjukkan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil dari para rasul itu adalah satu pergerakan baru di dalam ekonomi perjanjian baru Allah. Saudara-saudari, kita perlu terkesan dengan fakta bahwa pekerjaan yang kita lakukan bagi Tuhan ini tergantung pada Roh itu yang olehnya kita dibimbing dan disusun. Sebenarnya Roh ini harus menjadi penyusun kita. Maka pekerjaan kita akan menjadi ekspresi dari Roh ini. Setelah mereka sampai di Troas,
Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Setelah nampak penglihatan dari Allah, masih perlu menyimpulkan, yaitu memahami maknanya, dengan melatih pikiran-pikiran yang dijenuhi dan diarahkan oleh Roh, menurut situasi dan lingkungan yang sesungguhnya. Setelah menyimpulkan bahwa Allah memanggil mereka untuk membawa kabar baik untuk orang-orang Makedonia, Paulus dan sekerja-sekerjanya berusaha untuk masuk ke Makedonia. Ini adalah langkah besar dalam pergerakan Tuhan untuk perluasan kerajaannya ke benua lain, yaitu Eropa. Ini menjelaskan maksud larangan Roh Kudus. Roh Yesus tidak mengizinkan dan datangnya penglihatan pada malam hari. Untuk menjalankan pimpinan khusus dalam pergerakan Tuhan yang strategis kali ini, diperlukan kerja keras rasul dan para sekerjanya. Ini segera mereka lakukan. Lalu mereka bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah mereka di Neapolis. Dari situ mereka ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini. Troas adalah satu kota pelabuhan di Laut Aegea pada bagian ujung barat Laut Asia Kecil, seberang Makedonia. Samotrake adalah sebuah pulau di Laut Aegea antara Troas dan Filipi, dan Neapolis adalah kota pelabuhan Filipi. Filipi adalah sebuah koloni. Ini berarti kota itu adalah benteng terdepan pertahanan kekaisaran Romawi di negara asing. Warga negaranya memiliki hak yang sama dengan mereka yang ada di ibu kota Roma. Karena itu, Filipi adalah tempat yang strategis untuk permulaan perkembangan Injil di Eropa. Di sanalah orang pertama yang didapatkan Tuhan di Eropa adalah seorang perempuan, yaitu Lydia. Bahkan ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Setelah Lydia percaya dan dibaptis, ia masuk ke dalam persekutuan dengan rasul dan para sekerjanya, yaitu persekutuan tubuh Kristus, sebagai bukti keselamatannya. Karena diundang mereka masuk ke rumahnya dan tinggal di sana. Inilah rumah pertama di Eropa yang Tuhan dapatkan melalui Injilnya dan untuk Injilnya. Mari kita berdoa. Tuhan, syukur padamu atas firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, memberi kami gambaran bagaimana para rasul bekerja sama dengan Dikau bagi pergerakan-Mu di atas bumi. Tuhan, ini adalah sebuah teladan yang begitu indah, yang begitu baik. Di dalam bekerja sama dengan pergerakan-Mu hari ini, ajari kami selalu tinggal di dalam Roh. Tuhan, mengikatkan diri padamu menjadi satu roh dengan Dikau. Tuhan, di dalam kami adalah roh yang al-muhid. Tuhan, yang selalu memimpin kami. Dan kami boleh belajar menjadi orang yang taat kepada pimpinan roh yang ada di dalam kami. Tuhan, namun bagaimanapun juga, oh Tuhan Yesus, latih kami terus ya Tuhan. Tersusun oleh firman kebenaran. Tuhan, terus hidup di dalam satu roh dengan Dikau. Sehingga kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami boleh membuka jalan bagi Injil-Mu. Tuhan, sehingga melalui kami, banyak orang boleh mendengarkan Injil, mengenal Dikau, percaya kepadamu. Dan kiranya keselamatan ini bukan untuk satu orang, tapi boleh mendapatkan satu keluarga demi satu keluarga. Tuhan Yesus, selalu pakai kami dan memimpin kami. Syukur padamu Tuhan. Amin. Suara anugerah hibur hati insan, surga penuh dengan gemanya, bumi dengar juga keselamatan oleh anugerah. Yesus mati untukku, tolongku yang dosa. Anugerah Kristus limpah tak terkata, rampung tebusan untukku, lepas hamba dosa. Keselamatan oleh anugerah, Yesus mati untukku, tolongku yang dosa. Anugerah tebusan memberi ampunan, ku dapat pandang wajahnya, nikmat damai surga.
Yesus mati untukku. Tolong ku yang dosa.